Jumpa lagi di episode yang keberapa nih Bang ya? episode yang ke-230. 230. Kita akan bahas soal sumringahnya Jokowi dan Puan. Wah. Di pertemuan. Jadi kita harus sering-sering bahas Jokowi sebelum Oktober Bang. Karena nanti katanya habis Oktober dia meredup kan. Dia mau kembali ke Solo katanya. Jadi petani apa? Enggak ya? Petani politik. Nih, karena masih ditunggu-tunggu orang nih Bang. Iya. Jokowi gimana sama PDIP? Dan hari ini Jokowi dijawab sama Jokowi ya. Untuk kubu Puan ya. Untuk PDIP Puan ya. PDIP Puan ya. Nah, untuk kita lihat bahwa Puan sampai Sumringah. Ketemu Jokowi sampai joget-joget di Bali ketemu Puan. Gimana nah? Tapi ini dibalik dari ini menunjukkan mungkin ya kelihatannya visi Puan atau PDIP untuk jadi cawapres atau capres 2029 dimulai dari joget bareng Jokowi hari ini. Joget bareng Jokowi. Jangan-jangan Jokowi bilang tenang Bu. Nanti Ibu jadi cawapres. Ibu kita bantu. Ngeri ya kan. Terus Gibran kemanain katanya kan? Ya Gibran jadi ini aja. Kepala IKN. Jadi kelihatannya gue melihatnya gini, gerbongnya Puan ini atau gerbong PDIP hari ini dia punya satu yang sama frame-nya soal perubahan GBHN dengan Gerindra. Ya kan dua-duanya berharap bahwa presiden dan wakil presiden ada perubahan dalam GBHN. Iya. Mengembalikan lagi MPR kembali ke fungsi yang utama. Nah, ini kalau ini terjadi berarti membuka kembali kotak Pandora bahwa presiden dan wakil presiden dipilih kembali oleh MPR. Siapa yang paling diuntungkan untuk ini adalah PDIP dan Gerindra. Karena dua-dua partai ini adalah yang paling sepakat itu terjadi. Dan kemarin kan Bambang Bamsud juga termasuk yang berarti Golkar kayaknya masuk juga nih barang nih kan. Golkar versinya Bamsud. Cuman kayaknya Golkar ujung-ujungnya setuju sih. Mengglorifikasikan itu. Karena itu kan dulu zaman kejadian Orba lah ya, MPR itu ya. Alasannya mulai ekonomi dunia tidak menentu. Pilpres memakan biaya. Belum lagi membuka luka-luka berat antara 2 atau 3 calon yang bertarung. Jadi dibuatlah variabel-variabel. Kalau pemilu selama ini pemilu langsung lah ya. Pemilu langsung itu lebih banyak mudaratnya. Ketimbang manfaatnya. Ngeri nggak lo? Harga tancap gasnya berapa itu? Tapi kalau ini menjadi awal hubungan baik Puan ya kan, Puan ini memang politisi Taufik Kemas gayanya. Gaya TK banget. Gaya TK. Dia jawab semua rasa sakit, rasa kalah itu dengan senyum aja. Ketawa. Iya, bahkan dengan entengnya dia bilang kemarin ya habis Lebaran kita udahlah maaf-maafan aja, udah kembali lagi ke ini. Bayangkan levelnya itu udah dengan santai. Kayak siapa yang ngajarin itu? Kayaknya Basara kayaknya. Pak Haji itu. Iya, Pak Haji itu ya. Pak Haji Basara emang Bung Karno banget ya. Kayaknya Komandan Basara. Iya. Jadi kelihatan juga. Jadi memang kalau dilihat hubungan baik PDIP sama Gerindra berapa kali bilang bahwa PDIP bilang kita tidak ada masalah dengan Gerindra. Kita tidak ada masalah dengan Prabowo. Kita hanya bermasalah dengan Jokowi. Kalimat itu yang ingin dilangkan Jokowi bahwa 2029 pun siapapun dan apapun model pemilihannya, saya mau terlibat di dalamnya. Gitu loh. Nah, mungkin Jokowi bisa kasih opsi itu. Betul. Iya kan? Dan memang hari ini PDIP juga termasuk orang yang ikut menyetujui undang-undang kementerian ditambah. Nah itu kan artinya kayaknya udah ada inilah. Di DPR kan kita tahu lah siapa ya kan komandonya ya, Puan Maharani kan. Dia udah setuju tuh undang-undang kementerian ditambah. Karena kalau nggak setuju mungkin MD3 diacak-acak. Nah itu ditambah yang lainnya. MD3 infonya kan udah. Ibu tetap ketua DPR. Ya kan. Jadi aman lah Ibu di DPR. Mungkin habis rakernas kan baru kelihatan. Iya. Kalau akhir ini loh Bang, akhir bulan ini ya. Kalau Bu Mega tetap kekeh, aku maunya oposisi gitu. Tapi kan ada jalan belakang. Iya. Ya kan, menunjuk profesional loh. Iya. Yang punya keberpihakan pada PDIP. Ya, dalam tanda kutip keberpihakannya ya. Misalnya contoh
Sri Mulyani kan dibilang identik dengan PDIP, ya kan? Ya. Kedekatannya dengan Bu Mega. Menteri Luar Negeri kita Retno Marsudi, apalagi anti Israel ya. Anti Israel. Jadi gitu loh. Jadi ada menteri-menteri yang jaketnya itu merahnya di dalam jiwa. Iya, ngeri loh. Memang Menteri SDM ya. Kan nggak merah. Iya. Nggak kelihatan dia. Ya kan? Tetap jadi oposisinya PDIP. Tapi ada menteri dia di sana. Ya kan? Jadi skemanya nanti gitu ya. Jadi biarpun Megawati bilang, "Oke, aku oposisi." Aku oposisi. Tapi menteri-menteri yang jiwanya Soekarno di dalam dirinya masuk itulah kabinet. Masuk barang tuh kan kabinet. Karena nambah pula nanti kementerian kan. Bukan cuma 3-4 kan. Ngerti gue itu apa yang mau ditambah. Jadi kalau bilang kita mau berharap Pak Prabowo bikin kabinet Zaken, enggak sekarang. Enggak sekarang ya. Nggak sekarang. Sekarang tuh akomodir semua aja udah. Ya seperti yang pernah kita bilang, prioritas utamanya Prabowo di tahun pertama adalah stabilitas politik. Rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi. Kalau ini berjalan ke depan baru 2029 baru diacak-acak lagi tuh. Iya, bisa jadi menteri berkurang lagi lah kan. Ya kan dia mau cari duit, udah menteri Kementerian BUMN bubarin aja deh. Iya. Bikin kayak Temasek gitu atau holding atau apalah gitu kan. Jadi semuanya profesional, nggak jadi PLN sendiri, Pertamina sendiri gitu-gitu ya. Ya kan? Itu ya, jadi bisa jadi itu skema nanti ya. Iya. Jadi kalaupun nanti, tapi kalau nanti Bu Mega bilang koalisi, wah itu selesai, Puan tuh makin mulus langkahnya. Makin mulus. Tapi kelihatannya gimana Bang, prediksi akhir Mei nanti? Bu Mega ini bukan tipikal yang hitam putih, bukan tipikal yang pragmatis. Kalau dia pragmatis dari zaman SBY udah diterima tuh tawaran-tawaran. Kelihatannya dia akan ngambil oposisi ya. Dia politik dia hitam putih kok. Ya udah kalah gua di luar. Oke. Dan sepertinya memang orang dan juga nggak butuh material atau apa-apa. Karena 10 tahun udah oke lah ya. 10 tahun oke dia kan. Ya kan? Iya, ibaratnya kalau kita tabungan 10 tahun oke lah ya. Oke lah, tabungan 10 tahun dan dia buat juga berjuang 5 tahun dulu nih. Dan dia akhirnya mengembalikan PDIP pada fungsi awalnya atau pada kondisi di mana memang bukan karena faktor Jokowi mereka berdiri, tapi emang karena faktor dari ideologi marhaen mereka. Dan jangan salah loh, udah banyak suara-suara kembalikan PDIP ke fungsi sebagai oposisi karena PDIP itu lebih banyak pemilihnya ketika dia oposisi. Iya. Kemarin tuh karena Jokowi aja, orang milih PDIP karena Jokowi. Nah, yang milih PDIP karena itu kritis udah dikit tuh. Iya, kalau dilihat dari waktu 2019, penambahan PDIP dengan adanya Jokowi itu nggak signifikan, cuma 4%, 5%. Buktinya PSI gagal. Ya kan? Artinya kan hari ini 17% kan? Betul. Itu real. Orang-orang yang bukan pemilih Jokowi nggak ada di situ tuh. Betul. Ini yang pengen PDIP garang lagi nih. Lagi. Gitu. Jadilah itu ya. Tapi kan politik butuh operasional. Butuh oli. Demokrasi butuh oli. Wah, kan Bang Fadlizon pernah bilang gitu juga. Oli demokrasi. Kita perlu oli demokrasi. Berada di kementerian itu, berada di sekitar kekuasaan itu oli demokrasi. Betul. Tapi kan bisa disiasati. Tidak perlu terlihat. Nggak perlu terlihat. Tapi orang-orang yang berdarah Soekarno punya cara pandang yang sangat marhain. Boleh jadi menteri dong. Dan Prabowo sebenarnya nggak pernah masalah dengan itu kan. Dan itu Prabowo yang diulang-ulang sama Prabowo kan. Little Soekarno. Bos. Seragamnya dari dulu kan coklat. Belakangan aja biru. Biru dong. Karena disuruh joget. Karena kalau pakai baju ala Bung Karno suruh joget malu lah kan. Iya. Belakangan aja pakai baju biru kan. Baju biru. Kalau dulu kan dia bagaimana dia pakai safari gitu jogetnya kan. Ya kan. Di podium singa podium. Dang. Berarti jadi nih Indonesia menjadi singa di Asia lah jadi bisa jadi bos. Kalau dia dan gue berharap Pak Prabowo ke depan. Soalnya kita punya kapal induk kayak Pak. Itu betul. Itu Pak, kapal induk Pak. Itu harus. Benar-benar. Kapal induk gila negara segede-gede ini nggak lautan yang jaga. Lautan yang lebih luas dari daratan ya kan kita punya kapal induk. Ya, it's okay. Dan gue yakin dia akan dilakukan itu. Tapi kembali lagi. Kembali lagi soal Jokowi, Puan dan Prabowo. Udah itu bahwa Jokowi ingin terlibat sampai 2029 nanti dalam perdamaian, dalam persatuan PDIP dengan Gerindra. Dia ingin ada di tengah-tengah.
Ngeri nggak lu bos? Dilihat dari joget bersama Puan di Bali. Sosok nanya. Gila. Langsung beranjak diri ketika lihat Puan. Iya. Wah. Karena lebih antusias itu ketika dibanding Elon Musk datang. Iya. Elon Musk datang soalnya katanya kan bangun Starlink nih. Karena sekaligus Elon Musk juga mau investasi. Investasi katanya mau di SMK. Cuman nggak ketemu SMK ya, makanya katanya Jokowi nggak happy bang. Jadi dia pilih happy ketemu Puan aja. Dia nggak peduli Elon Musk mau kemana, kayak gue mau ketemu Puan karena Puan lebih jangka panjang dari Elon Musk kata dia gitu. Karena ini bagi dia hubungan baik dengan semua orang. Betul. Itu adalah terjaminnya keamanan dan masa depan dia dan keluarga. Semua politisi baik itu mantan presiden dan lain-lain ingin bahwa politik itu hanya sebatas pertarungan akal. Bukan emosional. Tapi memang tidak bisa mungkin untuk saat ini dan untuk selamanya ketika bicara dengan sosok Bu Mega ya. Karena kita dia Bu Mega didikannya udah terlalu jauh masa dia untuk melakukan evolusi pemikiran soal politik bahwa hitam dan putih. Ya sudah, kalau kamu tidak sebarisan silakan. Gitu loh, tidak perlu pulang kembali gitu loh. Kita sudah banyak kok kalau di ini Judas Iskariot yang pengalaman dia apalagi dulu ya. Dia udah banyak pengalaman. Jadi dia menurut gua ya kecil peluangnya Megawati itu untuk bergabung, tapi tetap ada skoci Puan di kabinet untuk mengamankan, karena ini gini, Puan itu kan bicara jangka panjang PDP juga. Kalau ini dihabisi atau tidak bermain cantik, habis juga bisa jadi PDP. Ya kan? Makanya gue bilang Puan itu punya talenta politik dari Ayanda. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di Oktober bang ya. Sampai katanya lihat sana. Apakah Oktober lu sini nama Puan? Wow. Kita hari ini dikelilingi 10 kamera bang. Jadi disponsori oleh apa bang? Udah ada yang masuk ke kamera-kamera bang? Udah ada. Jadi ya kita dan pakai modem Starlink gitu udah bang. Udah pakai modem Starlink nih buat nanti kita live streaming bang rencana. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.